Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Afriani. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Sejarah Asia Timur, yang mana diampu oleh Bapak Dr. Ahmal M. Hum. Yang mana materinya itu dinasti Cina dan Jepang masa kuno. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu dinasti Cina. Dinasti yang pertama, dinasti Xia, yang mana merupakan dinasti yang pertama diceritakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah agung dan sejarah bambu. Yang mana dinasti ini didirikan oleh Yu Yang Agung. Sebagai sejarah arkeolog, sekarang menghubungkan dinasti Xia dengan hasil-hasil ekskavasi di Erlito, Provinsi Tainan, yang berupa temuan perunggu leburan dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Beragam tanda-tanda yang terdapat pada tembikar dan kulit kerang yang ditemukan pada periode ini diduga adalah bentuk pendahulu dari aksara modern Cina. Menurut proyek kronologis Xia Shangzhou yang diselenggarakan oleh pemerintahan Republik Rakyat Cina pada tahun 1996, dinasti ini berkuasa antara 2070 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi. Dinasti yang kedua yaitu dinasti Shang, yang mana menurut sumber tradisional dinasti ini merupakan dinasti pertama Cina. Menurut kronologis dinasti ini berkuasa pada 1766 sebelum Masehi, yang mana dinasti ini berkuasa antara tahun 1766 sebelum Masehi sampai 1122 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu antara 1556 sebelum Masehi dan 1046 sebelum Masehi. Hasil dari proyek kronologi Xia Shangzhou ini, pemerintahan Republik Rakyat Cina pada tahun 1996 menyimpulkan bahwa dinasti ini memerintah antara 1600 sebelum Masehi sampai 1046 sebelum Masehi. Informasi langsung tentang dinasti ini berasal dari inskripsi temuan arkeolog memberikan bukti keberadaan dinasti Shang sekitar 1600 sampai dengan 1046 sebelum Masehi, yang terbagi menjadi dua periode. Bukti keberadaan dinasti Shang ini berasal dari temuan-temuan di Erlito, Zhengzhou, dan Shangcheng. Sedangkan bukti keberadaan dinasti Shang periode kedua berasal dari kumpulan besar tulisan pada tulang orakel. Dinasti yang ketiga yaitu dinasti Zhou, yang mana dinasti ini terlama berkuasa dalam sejarah Cina, yang menurut proyek kronologis Xia Shangzhou berkuasa antara 1046 sebelum Masehi hingga 256 sebelum Masehi. Dinasti ini mulai tumbuh dari lembah Sungai Kuning di sebelah barat Shang. Pada masa dinasti Zhou ini mulailah dikenal konsep mandat langit, yang mana sebagai legitimasi pergantian kekuasaan, dan konsep ini seterusnya berpengaruh pada hampir setiap pergantian dinasti. Ibu kota Zhou awalnya berada di wilayah barat, yaitu dekat kota Xi'an modern sekarang. Namun kemudian terjadi serangkaian ekspansi ke arah lembah sungai Yangtze. Dalam sejarah Cina ini menjadi awal dari migrasi penduduk selanjutnya ke utara hingga ke selatan. Dinasti yang keempat yaitu periode musim semi dan musim gugur. Pada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi terjadi desentralisasi kekuasaan pada periode musim semi dan musim gugur, yang diberi nama berdasarkan karya sastra Chun Xiu, atau musim semi dan gugur. Pada zaman ini
Pemimpin militer lokal yang digunakan Zhou mulai menunjukkan kekuasaannya dan berlomba-lomba memperoleh hegemoni. Invasi dari barat laut misalnya oleh Xin memaksa Zhou untuk memindahkan ibu kotanya ke timur, yaitu ke Luoyang. Ini menandai bahwa fase kedua dinasti Zhou, yaitu Zhou Timur. Ini menandai fase kedua dinasti Zhou, yaitu Zhou Timur, yang mana ratusan negara bermunculan, beberapa di antaranya hanya seluas satu desa, dengan penguasa setempat memegang kekuasaan politik penuh yang kadang menggunakan gelar kehormatan bagi dirinya. 100 aliran pemikiran dari filsafat Cina berkembang pada zaman ini. Berikut juga beberapa gerakan intelektual berpengaruh seperti Konfusianisme, Taoisme, legalisme, dan Maoisme. Materi yang kedua yaitu Jepang masa kuno. Jepang masa kuno ini terbagi menjadi beberapa zaman, yang mana zaman pertama yaitu zaman Kofun yang dimulai sekitar 250 Masehi. Nama zaman ini berasal dari tradisi orang zaman itu untuk membuat gundukan makam yang disebut dengan Kofun. Pada zaman ini sudah terdapat negara-negara militer yang kuat dengan klan-klan berpengaruh sebagai penguasa. Salah satunya terdapat negara Yamato yang dominan, yang berpusat di provinsi Yamato dan provinsi Kawachi. Negara Yamato berlangsung dari abad ke-3 hingga abad ke-7 dan merupakan asal garis keturunan kekaisaran Jepang. Zaman yang kedua yaitu Asuka, yang mana zaman Asuka ini berlangsung pada 538 sampai 710. Negara Jepang Purba Yamato secara bertahap menjadi negara yang bersentralisasi. Negara Jepang Purba sudah memiliki undang-undang seperti dinyatakannya dalam Undang-Undang Taiho dan butir-butir reformasi Taika. Masuknya agama Buddha di Jepang mengakibatkan orang tidak lagi membuat makam berbentuk kofun. Agama Buddha masuk ke Jepang sekitar tahun 538 melalui Baekje yang mendapat dukungan militer dari Jepang. Zaman yang ketiga yaitu zaman Nara, yang berlangsung pada abad ke-8, ditandai oleh negara Jepang yang kuat. Pada tahun 710 Kaisar Gemei mengeluarkan perintah kekaisaran yang memindahkan ibu kota ke Heijokyo, yang sekarang bernama Nara. Heijokyo dibangun dengan mencontoh ibu kota dinasti Tang di Chang'an atau sekarang disebut dengan Xi'an. Sepanjang zaman Nara, perkembangan politik sangat terbatas. Anggota keluarga kekaisaran berebut kekuasaan dengan biksu yang bangsawan, termasuk dengan klan Fujiwara. Zaman yang keempat yaitu Heian, yang mana periode akhir sejarah klasik Jepang berlangsung dari 794 hingga 1185. Yang disebut zaman Heian, puncak kejayaan istana kekaisaran di bidang puisi dan sastra terjadi pada zaman Heian ini. Pada awal abad ke-11, Murasaki Shikibu menulis novel Hikayat Genji yang hingga kini merupakan salah satu dari novel tertua di dunia. Pada zaman Heian ini selesai disusun naskah tertua koleksi puisi Jepang, Manyosu dan Kokin Wakasu. Pada zaman Heian ini berkembang berbagai macam kebudayaan lokal, misalnya aksara kana yang asli Jepang. Pengaruh budaya Tiongkok turut setelah sampai di puncak keemasan. Pengiriman terakhir utusan Jepang ke dinasti Tang berlangsung pada tahun 838, sejalan dengan kemundurannya dinasti Tang. Jadi kesimpulannya, dinasti-dinasti pada zaman kuno yang pernah memimpin bangsa Cina meliputi dinasti Xia yang berlangsung pada 2100 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi.
Dinasti Shang 1600 sebelum Masehi hingga 1046 Masehi. Sebelum Masehi. Yang ketiga itu dinasti Zhou yang mana berlangsung pada 1046 sebelum Masehi hingga 256 sebelum Masehi. Yang keempat, periode musim semi dan musim gugur berlangsung pada 722 sebelum Masehi hingga 476 sebelum Masehi. Sedangkan pada zaman Jepang kuno meliputi zaman Kofun, kemudian zaman Asuka, zaman Nara, dan zaman Heian. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.